pada diri kita masing-masing. Bagaimana hasil amal perbuatan kita hari ini? Apakah sudah baik atau buruk? Apabila sudah baik, kita tingkatkan, dan apabila masih banyak kekurangan atau masih ada kejelekan, kita perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fatih. Fatih akan berkisah tentang pasukan gajah. Ka'bah sangat ramai, didatangi orang untuk beribadah, tidak pernah sepi. Hal itu membuat seorang raja yang bernama Abraha tidak menyukainya. Raja Abraha mempersiapkan pasukan tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Saat mendekati kota, maka pasukan gajah Abraha tiba-tiba berhenti. Gajah-gajah tidak mau berjalan menuju Ka'bah, bahkan hanya duduk di atas padang pasir yang tandus. Saat Abraha dan pasukannya kebingungan, tiba-tiba muncul burung berterbangan. Burung itu melempar bebatuan yang terbakar. Abraha dan pasukannya lari tunggang langgang. Assalamualaikum teman-teman. Askia mau bercerita tentang Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Nah, saat Nabi Muhammad SAW ke situ menaiki kuda barok, yaitu kudanya Allah yang sangat cepat, yang bersayap. Nah, jika kita berkedip sudah sampai ke tujuan, teman-teman. Hebat kan kudanya Allah? Nah, saat Nabi Muhammad SAW pun sampai di langit pertama, ia melihat Nabi Adam yang jika menengok ke sebelah kirinya, ia menangis. Jika menengok ke sebelah kanannya, ia tersenyum. Karena jika menengok ke sebelah kirinya, ia menangis. Karena apa? Karena melihat keturunannya yang akan masuk neraka. Jika melihat ke sebelah kanannya, ia tersenyum karena melihat keturunannya yang akan masuk surga. Nah, baru Nabi Muhammad SAW pun juga melihat ada orang yang berenang di lautan darah. Nah, di pinggir lautan darahnya itu ada orang yang sedang menunggu. Jika ada orang lewat, dilemparin batu hingga mulutnya hancur. Itu apa? Orang yang memakan harta anak yatim. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya, Azam Algerat. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Banyak banget loh yang bisa kita teladani dari kisah Rasulullah ini. Nabi Muhammad lahir dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Ayah beliau, Abdullah, meninggal ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan sang ibu. Ketika berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibundanya untuk mengunjungi makam sang ayah. Sayangnya, dalam perjalanan pulang sang ibu meninggal dunia, hingga Nabi Muhammad resmi menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Setelah itu, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Hingga 2 tahun kemudian, sang kakek juga meninggal. Maka, Nabi Muhammad yang baru berusia 8 tahun tersebut ikut pamannya yang bernama Abu Talib. Abu Talib bukanlah orang kaya, sehingga untuk membantu pamannya, Muhammad cilik ikut mengembala
hewan ternak, dan ketika sudah cukup dewasa, dia ikut berdagang bersama pamannya. Assalamualaikum Bunda Ibah, Bunda Nisa. Hari ini dia akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira. Malaikat Jibril datang dan memberinya wahyu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Hari itu bertepatan dengan tanggal 17 bulan Ramadan yang kini diperingati sebagai malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad berjuang menyebarkan agama Islam. Berbagai tantangan dan cobaan ia hadapi dengan tegar. Demi menyebarkan tauhid, Khadijah setia mendampingi beliau dan menjadi orang pertama yang mengimani kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW ialah menjadi orang yang sabar dan tetap tegar dalam menghadapi segalanya cobaan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.